Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan buruh semuanya? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam semua aktivitas. Saya yakin kondisinya tidak semakin baik. Teman-teman tentunya paham betul bagaimana kondisi perburuan akhir-akhir ini, apalagi dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini. PHK banyak sekali terjadi di mana-mana. Hampir setiap hari kita mendengarkan teman-teman kita yang di PHK dengan berbagai cara. Kemudian banyak pemotongan upah. Namun yang jelas kondisi pekerja semakin hari kita semakin terpuruk. Karena memang sampai hari ini para pekerja atau para buruh itu minim sekali untuk mempunyai ide atau insting dalam melakukan manuver-manuver yang berhubungan dengan masa depan buruh itu sendiri. Buruh itu baru bergerak, baru bertindak, baru berpikir di saat kondisinya terjepit atau ada hal-hal yang dianggap merugikan buruh itu sendiri. Buruh baru bergerak. Tapi di saat tidak ada hal yang membuat dia terjepit atau terpuruk, dia nggak akan melakukan gerakan apapun. Anteng aja dia dengan pekerjaannya, dengan lemburannya. Dan tahukah apa yang menyebabkan buruh itu sulit maju dan sulit mewujudkan kesejahteraannya? Karena pendapatan buruh hampir 85%-nya dikembalikan lagi ke kapitalis. Buruh berunding upah tiap tahun, tiap bulan gajian, lembur. Tapi 80% dikembalikan ke kapitalis melalui gaya hidupnya. Nah, ini persoalan tersendiri bagi buruh. Makanya sampai kapanpun buruh nggak akan sejahtera. Sulit dia akan menemukan kesejahteraannya. Karena amunisinya dia pinjamkan, dia berikan kepada kapitalis. Jadi itulah mengapa buruh itu sulit maju. Sebenarnya buruh itu hanya berpikir tentang personal, nggak berpikir tentang secara keseluruhan. Kita bisa lihat kok, kita bisa saksikan fakta realita yang ada. Serikat pekerja yang ada di Indonesia ini cukup lama dan cukup besar dan cukup banyak. Bahkan teman-teman bisa lihat perjuangan buruh, aksi-aksi, kemudian belajar dan apapun itu sampai hari ini tetap dilakukan. Namun apa yang terjadi yang sebenarnya? Teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa saksikan sendiri. Yang seharusnya ketika serikat buruh dimanapun semakin besar, itu harusnya semakin kuat, semakin memberikan kekuatan atau bisa berbicara banyak dalam semua sisi. Tapi coba tengok apa yang terjadi dengan para buruh itu sendiri. Harusnya kondisi buruh itu makin menguat, PHK makin susah, kemudian oke, hati-hati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harusnya PHK makin susah, nyari kerja makin gampang, ya kan? Kemudian sistem tentang perburuan juga harusnya makin menguntungkan buruh. Tapi apa yang terjadi? PHK makin gampang, nyari kerja makin susah, sistem kerja makin nggak jelas. Bahkan serikat pekerja di internalnya masing-masing nggak berkutik untuk membuat sistem perburuan yang ada di internal. Kita bisa lihat saat ini yang bertahan di serikat pekerja itu usianya nggak lagi muda.
Mereka yang saat ini bertahan di serikat pekerja usianya nggak lagi muda. Artinya kekuatan dia nanti pun akan menurun. Dan di internal perusahaan masing-masing itu sangat jarang sekali sistem sekarang permanen. Bisa dibayangkan ketika semua perusahaan sistem permanennya udah nggak ada, regenerasi organisasi di internal PUK masing-masing itu akan hilang. Kenapa? Karena orangnya udah tua-tua, kemudian lelah, dia resign atau pensiun. Nah, dari sistem internal saja kita nggak mampu berbuat banyak. Memang secara pergerakan kita banyak menghasilkan perubahan-perubahan. Tapi di sisi lain kita pun sedang menuju keterpurukan. Dan inilah yang terjadi. Kenapa? Karena memang buruh minim ide, buruh minim insting. Kita baru bergerak, kita baru bertindak, kita baru berteriak-teriak di saat kapitalis mengeluarkan semacam isu yang kemudian ketika kita anggap membahayakan kita baru bergerak. Harusnya kita selangkah lebih maju dari mereka. Kita harus tiap hari itu mengeluarkan isu-isu yang baru juga untuk masa depan buruh. Misalnya apa? Kita tiap hari demo misalnya, nekan ke pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang kepemilikan saham di perusahaan masing-masing. Bayangkan ketika semua buruh tiap hari mengatakan atau mengeluarkan isu tentang kepemilikan saham di perusahaannya untuk dijadikan undang-undang yang harus dijalankan oleh perusahaannya masing-masing agar berbagi saham dengan karyawannya. Apa yang terjadi dengan buruh? Nah, ini persoalannya. Buruh itu minim ide. Jadi dia hanya bertindak di saat ada hal yang dianggap merugikan buruh itu sendiri. Tapi di saat nggak ada apa-apa dia tenang-tenang aja, asik dengan kerjaannya, asik dengan lemburannya. Itulah realitanya. Dan tahukah, ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, sebenarnya apa sih kesejahteraan tersebut? Berjuang sampai mau pensiun, tetap aja hutang masih banyak. Bahkan mereka yang keluar dari perusahaan cenderung kurang berhasil dalam menata kehidupannya. Ternyata masih lebih baik ketika dia masih bekerja. Nah, artinya ada sesuatu yang terlupakan oleh gerakan buruh itu sendiri, yaitu tentang kesadaran membangun masa depan. Lantas kebersamaan seperti apa yang kita bangun? Ada sesuatu yang kita lupakan, yaitu apa? Kebersamaan tentang penguatan ekonomi. Bahkan saya sendiri banyak mendapatkan suara-suara sumbang. Bagi saya sebuah penyemangat malahan. Ketika kita membangun gerakan ekonomi, kita akan malas untuk bergerak, kita akan malas untuk berjuang. Justru kebalik. Ketika ekonomi kuat, harusnya membuat kita makin kuat untuk berjuang. Dan ini bagi saya ingin saya buktikan. Sampai hari ini saya masih ada di lapangan. Dan saya masih bergerak juga dalam kegiatan sosial. Nah, artinya di situ saya ingin mematahkan sebuah pemikiran negatif. Ketika kita membangun kekuatan ekonomi, kita malas bergerak di jalanan. Justru kebalik. Ketika kita kuat ekonomi, harusnya makin masif lagi pergerakan kita, makin menguat. Kalau mau pergerakan atau perjuangan aksi ini nggak hanya buruh, kita libatkan keluarga kita, anak, istri, suami, sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Sebelum selesai nggak pulang. Nah, saat ini yang berjuang buruh-buruh aja nggak semuanya.
Jadi kita sampai hari itu masih setengah-setengah dan belum serius. Kesejahteraan seperti apa yang ingin kita capai, yang ingin kita raih? Faktanya udah jelas, nyari kerja makin susah. 90% buruh punya hutang. 90% buruh ketika dia resign dari perusahaannya gagal dalam membangun kehidupan selanjutnya. Bahkan ada pekerja yang ter-PHK saja, ribuan buruh nggak bisa berbuat banyak untuk menopang kehidupan mereka. Lantas apa yang kita bangun? Apa yang kita persiapkan? Yang jelas, buruh itu minim ide. Nggak berani berpikir apa yang dia jalani. Ingat, perubahan itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi, itu perubahan. Kalau sesuatu yang udah ada kemudian ingin kita perbaiki, itulah perbaikan, bukan perubahan. Perubahan itu adalah melakukan sesuatu yang belum pernah ada, kemudian menjadi ada, itu perubahan. Ketika melakukan sesuatu yang sudah ada, itu perbaikan atau penyesuaian untuk yang lebih baik. Lantas perubahan yang ingin buruh capai. Jadi sangat sayang sekali, pendapatan buruh 85%-nya dihabiskan untuk memenuhi hasrat tentang gaya hidupnya. Habis untuk konsumtif, yang seharusnya kebutuhan untuk konsumtif itu bisa diciptakan oleh buruh itu sendiri. Tapi yang jelas, kondisi buruh semakin hari semakin sulit. Ayo kita bangun kebersamaan di semua lini, tanpa harus meninggalkan gerakan yang telah kita lakukan. Bahwa gerakan serikat pekerja itu tetap harus kita lakukan. Aksi ke jalan tetap harus kita lakukan. Kritik terhadap sistem harus kita lakukan. Namun jangan lupakan juga bahwa gerakan penguatan ekonomi buruh ini sangat penting. Karena apa yang didapatkan buruh dilarikan kembali ke kapital, bahkan jauh lebih besar dari apa yang dia dapatkan. Jadi sangat sayang sekali ketika buruh tidak membangun gerakan ekonominya juga. Jadi saya hanya ingin sampaikan bahwa ketika penguatan ekonomi kuat, kemudian kita lemah dalam gerakan jalanan, itu salah. Seluruh gerakan membutuhkan dukungan ekonomi yang kuat. Bahkan berpolitik juga membutuhkan dukungan ekonomi yang besar. Semua membutuhkan dukungan ekonomi yang kuat. Bersosial pun juga begitu. Ketika kita mempunyai kekuatan finansial, kita akan mempunyai gerakan perlawanan yang lebih panjang. Beda ketika kita hanya setengah-setengah kekuatan ekonominya. Bisa jadi kita terhenti karena apa? Kita udah ngos-ngosan. Nah, itulah kondisi perburuan yang jelas. Teman-teman bisa saksikan, bisa lihat bahwa kondisi buruh semakin hari semakin sulit. PHK makin banyak, PHK makin mudah, lapangan pekerjaan makin susah. Purchasing power buruh sebenarnya sangat tinggi. Jadi jangan sia-siakan kekuatan buruh yang sebenarnya. Pasar itu ada di tangan buruh. Kekuatan ekonomi itu ada di tangan buruh. Sayang kalau sampai disia-siakan. Berserikat, berkoperasi, ini menjadi penting. Gerakan ekonomi harus mulai dibangun. Mumpung kita masih gajian nih, masih gajian aja nggak kepikiran bangun, gimana nanti udah nggak gajian, buru-buru, ya kan? Tuh. Ayo sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman semua yang belum berserikat, gabung berserikat, gabunglah dengan serikat pekerja atau bentuk serikat pekerja. Yang sudah berserikat namun belum berkoperasi, ayo
kita bangun ekonomi bersama-sama. Karena dengan membangun kekuatan ekonomi, kita akan bisa kuat dalam pergerakan apapun, ekonomi, sosial, politik. Kita akan kuat dan itu akan lebih berumur panjang. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, tetap utamakan keselamatan dalam semua aktivitas, karena perjalanan ini masih sangat panjang. Jangan lupakan pergerakan secara umum, berserikat, berkoperasi. Sejahteralah kaum buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.